Selamat siang, perkenalkan nama lengkap saya Maria Yulita Senda, kelas 3A2, Prodi Ilmu Pemerintahan. Di sini saya akan menjawab soal ujian akhir semester mata kuliah Teori Pembangunan. Nomor 1, jelaskan secara singkat intisari dari paradigma teori-teori pembangunan. A. Teori modernisasi. Teori modernisasi menjelaskan tentang proses transformasi dari masyarakat tradisional atau masyarakat modern. Teori modernisasi fokus pada masyarakat pramodern menjadi modern melalui proses pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur sosial, politik, dan budaya. Masyarakat modern adalah masyarakat industri. Oleh karena itu, hal pertama yang harus dilakukan untuk memodernkan masyarakat adalah dengan industrialisasi. B. Teori ketergantungan atau dikenal teori dependensi. Teori ketergantungan adalah salah satu teori yang melihat permasalahan pembangunan dari sudut negara dunia ketiga. Aspek penting dalam kajian sosiologi adalah adanya pola ketergantungan antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya dalam kehidupan berbangsa di dunia. Teori ketergantungan lebih menitikberatkan pada persoalan keterbelakangan dan pembangunan negara di pinggiran. Dalam hal ini dapat dikatakan bahwa teori dependensi mewakili suara negara-negara pinggiran untuk menantang hegemoni ekonomi, politik, budaya, dan intelektual dari negara maju. C. Teori pasca ketergantungan. Teori pasca ketergantungan merupakan teori terhadap teori ketergantungan, tetapi belum memiliki nama sendiri sebagai satu kelompok. Teori ini bisa disebut sebagai teori tentang pembangunan, yang dimana muncul setelah adanya teori ketergantungan. D. Teori pembangunan berkelanjutan. Teori pembangunan berkelanjutan merupakan suatu proses pembangunan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dengan cara menyelesaikan aktivitas manusia sesuai dengan kemampuan sumber alam yang menopangnya dalam suatu wilayah daratan, lautan, dan udara sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, pembangunan berkelanjutan tidak bisa dilepas dengan pemanfaat ruang wilayah beserta potensi sumber daya yang ada bagi tujuan pembangunan manusia atau masyarakat itu sendiri. E. Teori pembangunan manusia. Paradigma pembangunan manusia yang disebut sebagai sebuah konsep yang holistik mempunyai 4 unsur penting, yakni peningkatan produktivitas, 2. Pemerataan kesempatan, kesinambungan pembangunan, pemberdayaan manusia. Pembangunan manusia yang merupakan bagian dari cakupan pemberdayaan masyarakat yang dijadikan sebagai sebuah strategi, sekarang telah banyak diterima, bahkan telah berkembang dalam berbagai literatur di dunia barat. 2. Berikan pendapat Anda serta contoh tentang strategi pembangunan setelah pandemi COVID-19 atau era new normal di beberapa bidang berikut. A. Pembangunan di bidang ekonomi adalah suatu proses kenaikan pendapatan total dan pendapatan per kapita dengan memperhitungkan adanya pertambahan penduduk dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapat bagi penduduk. Pembangunan di bidang politik. Menurut pembangunan di bidang politik merupakan pembangunan dari bagian nasional, di mana pembangunan ditunjukkan untuk mewujudkan masyarakat yang demokratis sehingga terciptanya suatu ketertiban politik. C.
pembangunan di bidang sosial, yaitu di mana sebagai suatu proses perubahan sosial terencana yang dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat, di mana pembangunan dilakukan saling melengkapi proses pembangunan ekonomi. D. Pembangunan di bidang pendidikan, yaitu suatu perubahan yang bertujuan menghasilkan musta Indonesia seutuhnya yang dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila. E. Pembangunan di bidang keagamaan, yaitu di mana yang ditunjukkan untuk menciptakan suasana kehidupan beragama yang penuh keimanan dan kewartaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, mewujudkan kerukunan umat beragama. F. Pembangunan di bidang lingkungan, yaitu pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Yang berikut nomor 3. A. Bagaimana strategi pembangunan dengan paradigma people-centered development, yaitu paradigma pembangunan yang menitik beratkan pada manusia. Banyak paradigma pembangunan yang telah diterapkan di banyak negara berkembang, tetapi belum memuaskan. Dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan terbebas dari derita kemiskinan, diperlukan strategi baru atau paradigma pembangunan yang menekankan faktor kualitas manusia. D. Bagaimana seharusnya negara dan masyarakat mengambil peran guna mengatasi permasalahan pembangunan di atas? Yang harus dilakukan negara dan masyarakat yaitu mereka harus melakukan kerjasama untuk membangun fasilitas yang belum ada di daerah. Fasilitas yang belum berada di daerah-daerah tertentu yang sangat membutuhkan fasilitas tersebut, agar perekonomian masyarakat yang kurang baik dapat teratasi dengan cepat. Sekian dan terima kasih.